Bang, itu cewek yang gue jagain gimana sih? Kok dia minta duit sama gue? Katanya mau fun, mau happy happy, tapi kok dia malah nyari duit lah. Emang lu ngapain? Ya gue ini. Ngewong. Kata gue nih, kayaknya apes banget nih perempuan ya kan. Dapat 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 customer kayaknya yang ini mulu kan. Yang separuh-separuh Yang terus. separuh-separuh terus. Yang separuh-separuh terus kan. Termasuk lu gitu ya. Dari jam 1 sampai jam 3 sampai jam setengah 5 tuh tidur situ aja udah. Sampai ada yang bangunin kan. Bang, ojek bang. Curhat dong Bang Ale. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andi Jejak Backpacker. Dalam segmen Bule Bukan Bang Ale, kali ini saya sudah kehadiran seorang narasumber yang mempunyai profesi cukup unik pada tahun 2017 lalu, di mana profesinya adalah seorang Angelo, atau kita bisa menyebut dengan antar jemput. Oke, paham ya? Gimana ceritanya? Seperti apa sih keseruan dari kisah narasumber kita kali ini? Kita sambut aja narasumbernya. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Agus. Agus. Agus lagi nih. Agus nih kayaknya memang meresahkan ya. Meresahkan dunia. Oke, Bang Agus. Bang Agus dari mana nih, Bang? Dari Jakarta. Jakarta ya. Oke. Sebelumnya terima kasih banyak nih, Bang Agus, udah mau hadir di studio kita nih dan berbagi cerita nih. Kabarnya gimana, Bang? Bang Agus dulu sempat kerja sebagai Angelo ya? Ya, sampingan itu Angelo. Oh, sampingan itu Angelo. Kerja utamanya waktu itu? Kerja utamanya ada di swasta. Ada di swasta. Oke. Gimana sih itu, Bang? Ceritanya, Bang? Pertama kali awal mulai perjalanan itu ya gue main di salah satu diskotik di Jakarta Barat, Bang. Ya kan, gue masuk ke tempat itu ya kan. Terus gue baru pertama kalinya itu gue masuk diskotik ya kan, istilahnya gue telat bandel lah gitu ya kan. Masuk ke situ, nah gue dikasih tahu sama dia, ini diskotik, salah satu diskotik favorit di Jakarta Barat, dia bilang gitu. Itu saya masuk itu jam 11 malam tuh, jam 11 malam saya masuk, ya kan. Terus itu posisinya belum ramai, belum apa. Nah, udah menjelang jam 1 itu kan ramai itu. Itu di ujung sana, di table yang ujung sana itu ada gerombolan satu laki-laki yang ngebosin lah istilahnya gitu kan. Ngebosin. Nah, itu perempuannya banyak banget, Bang, dia. Perempuannya banyak banget. Nah, terus temen saya itu kan orangnya kan so akrab gitu kan ya. So akrab, dia nyamperin si laki-laki itu ya kan buat gabung ikut join gitu kan. Akhirnya ya udah. Dia ngobrol, entah yang dia obrolin apa, tahu dia pas balik, kita gabung ke table itu. Loh, kok bisa? Emang lu kenal? Tadi gua lobby, gua kenal. Gua kenalan sama dia bilang gitu. Yang ngebosinnya itu katanya udah gabung aja. Ya udah. Ya udah, saya ke situ, saya gabung ke table mereka kan. Saya kenalan ya kan sama yang laki-laki itu yang ngebosin, terus sama perempuan-perempuannya tuh saya dikasih tahu nih perempuan ini. Nah, si laki-laki itu bilang katanya, "Itu ada 2 perempuan, lu jaga ya kan. Jangan sampai ke apa namanya diculik sama orang lain," dia bilang gitu. Itu perempuan temen gua, lu jaga. Soalnya dia kalau lagi mabok itu dia suka apa namanya lepas kontrol, dia bilang tuh, lu jaga, dia bilang gitu. Dari situ gua ya udah, gua anggap aja kenalan lah, sekalian kenalan ke Mbak. Siapa namanya? Saya disuruh nemenin Mbak, dia bilang gitu. Saya bilang gitu kan, gak usah manggil Mbak, panggil aja ini, dia bilang gitu. Oh ya udah, saya temenin dia tuh, saya ngobrol sama dia kan sambil minum ya kan. Rata-rata di situ, Bang, di diskotik itu dia pesannya itu enggak minuman, jadi
pesan air mineral. Jadi dia obat-obatan terlarang yang dia pakai sama dia buat mabok. Oke, inek Iya. lah ya. Iya. Oke. Ya udah di situ gua ngobrol sama dia ya kan. Gua ngambil kesempatan dalam kesempitan tuh kan, lagi kayak gitu. Itu pada lengah kan. Ya udah. Gua coba buat minta rokoknya dia, gua ambil tuh kan, rokok 5 batang gua ambil, gua kantongin ya kan. Kan lagi pada nggak sadar tuh. Udah aja gua ngambil rokok tuh. Rokok ngabrak itu bang di meja, ya kan. Udah gua ambil rokok. Gua lanjut ngobrol lagi tuh sama si cewek kan. Itu cewek minta turun. Kan kalau di diskotik itu kan turun itu kan ke lantai buat joget tuh. Tempat DJ. Yang dia minta turun buat ditemenin joget, dia bilang gitu. Dalam hati saya nih cewek kayaknya udah neken nih ya kan. Udah mabok lah gitu lah. Udah tinggi udah tinggi ya. lah ya. Ya udah akhirnya saya temenin kan, saya temenin dia di situ. Ya udah joget di situ, joget terus segala macem ya kan, ngomongnya yang vulgar lah ya kan, masalah lu udah punya pacar belum, ditanya gitu gua sama dia. Gua bilang belum. Ya, lu di sini tujuannya ngapain? Ya gua buat happy. Oh ya udah. Terus nggak buat nyari duit kan? Enggak, gua buat happy, gua bilang gitu. Terus gua tanya juga, emang lu tujuannya ngapain di sini? Ya gua tujuannya juga buat happy, dia bilang gitu. Nah, gua kan tenang kan tuh kalau dia bilang begitu kan, karena kalau dalam dunia diskotik itu kan pasti ditanyain tuh sebelum itu kan, lu kesini mau fun apa mau nyari duit gitu kan ya. Kalau lu mau fun, lu ikut gua. Kalau lu mau nyari duit, lu pergi gitu istilahnya. Ya udah di situ gua tenang tuh, cewek kan bilangnya katanya mau fun kan. Ya udah akhirnya gua turutin tuh ya kan, karena dia kan juga titipan dari si bosnya itu kan buat jagain. Ya udah gua joget ya kan, gua macem-macem lah sama dia di situ lah, yang namanya grepe kan, kissing segala macem semua di situ. Nah itu dia ngajak naik bang. Naik ke lantai atas tuh. Lantai atas katanya situ ada kamar. Kamar itu harganya lagi itu masih berapa, masih 150.000. Iya 150.000. Nah dia ngajak naik tuh. Kebetulan gue lagi megang duit di situ kan, habis gajian. Ya udah gue naik ke kamar. Tapi dia bilang katanya, lu kalau nggak ada duit kita di kamar mandi aja, dia bilang gitu. Gue lu dekat banget di kamar mandi sama dia saya gitu kan. Ya udah gue punya duit nih 150.000, udah sewa aja sih kamar di atas. Ya udah akhirnya kamar kan. Dari situ tuh gue ini sama dia kan, apa namanya, lengket lah sama dia kan. Ya karena gue udah pernah ini sama dia kan. Udah pernah apa? Ada sama dia. Sebelumnya udah. Hah? Enggak, ya itu dari situ gua awal setubuh sama dia. Oh, itu jadi pertama itu kali awal tuh. kenal gitu di situ. Iya, awal akrabnya dari situ. Lalu berhubungan lah tuh di situ ya. Nah, udah pas abis di situ, ya kan, dia ngomong sama gua gini, lu bayar kamar tuh. Dia bilang gitu, oke, bayar kamar. Terus gua minta duit dong. Lah, kok minta duit? Katanya lu mau fun. Ya nggak ada yang gratis di dunia ini, kata gitu. Gue dibohongin sama dia, bangsat. Gue dimintain duit sama dia. Akhirnya lah gue salah orang nih, salah jagain orang nih dalam hati saya gitu kan. Lu yang bener aja lu, kan tadi gue ditanya sama lu mau fun apa mau nyari duit. Gue bilang gue mau fun, lu juga bilang mau fun. Terus sekarang lu mintain gue duit kan gitu. Ya udah akhirnya kejebak dong. Iya kejebak di situ gue. Aduh gimana nih gue kan. Diminta duit berapa emang? Dimintain 200. Ini sama aja kayak gue booking Jable begitu kan. Akhirnya ya udahlah. Gue bilang, ya udah ntar gue ngomong sama temen lu tuh, bos lu tuh, gue bilang gitu. Lu kacau lu nggak beres lu, gue bilang gitu. Gua kan di sini kan cuman buat minta jagain lu, ya kan? Terus lu ngajak kayak gini, ya kan? Lu ngajak naik ke atas, terus lu mintain gue duit gitu, ya kan? Tadi kan ditanya lu mau fun apa mau nyari duit, lu bilang mau fun. Oke, gua turutin. Lu mau ke atas gua naik, ya kan? Ya udah. Sorry, yuk. Waktu itu pakai pengaman nggak? Enggak. Kalau gua nggak pernah kayak gitu, nggak pernah mau pakai pengaman, Bang. Oh, nggak takut ini lo apa? Aib. Penyakit gitu. Ya takut sih kan. Ya tapi gimana, yang namanya
udah tinggi kan, Udah tinggi, engas udah pula. tinggi ya kan, engas kan, udah ngerti lah bang kayak gitu ya kan. Oke. Udah dari situ gue ngerasa ketipu tuh sama tuh cewek kan. Akhirnya lo bayar tuh. Akhirnya gue bayar, tapi gue cuman bisa bayar 100.000 doang. Nah gitu ada gue selipin dompet 100.000 tuh emang buat balik kan ke Jaksel ya kan. Begitu gue masih di Jaksel ya kan, belum pindah ke Jakbar lah gitu. Nah, udah akhirnya gue kasih tuh cepet kan, dia mau juga tuh cepet. Ya udah sampai situ gue balik lagi ke table yang asal tuh kan. Gue ngomong sama tuh bosnya dia tuh ya kan, gue bilang, bang itu cewek yang gue jagain gimana sih, kok dia minta duit sama gue, katanya mau fun, mau happy, tapi kok dia malah nyari duit lah. Emang lu ngapain? Ya gue ini ngewong. Iya. Gue dia, ya lu kasih lah, dia bilang gitu. Dia bilang gitu, ya lu kasih lah. Emang dia minta berapa? 200. Lu kasih berapa? 100. Yaudah lu kasih lah, dia bilang gitu. Ya hitung-hitung sedekah lah kata dia gitu. Bisa-bisanya bilang sedekah anjir. Iya. Nggak taunya dia nyari duit di situ. Iya, nggak taunya nyari duit. Gue bilang, kacau. Terus gimana nih bang? Ya udah lu di sini aja dulu. Bilang gitu. Cewek mana sekarang? Nggak tahu. Tadi gue tinggal di atas. Dibilang gitu. Nggak tahu, katanya dia mau turun ke bawah. Dia mau turun ke bawah. Nggak tahu udah kemana tuh dia. Akhirnya di situ gue ya udah lanjut lagi kan, tuh ketemu sama tuh cewek lagi kan, ngobrol di situ ngobrol. Nah terus gue tanya, lu balik kemana? Gue gituin kan ya. Gue balik ke kosannya di mana? Di belakang sini, dia bilang gitu. Oh ya udah. Terus lu kalau balik naik apaan? Bawa motor? Gue gituin kan. Enggak, gue naik ojek. Ojek apaan? Online? Enggak, ada ojek langganan, dia bilang gitu. Bareng gua aja yuk nanti balik. Lu balik jam berapa? Bareng sama gua aja. Gua tawarin gitu bang, ya kan? Gua tawarin gitu. Ya udah dia bilang, ya udah iya berarti gua nggak usah pakai ojek ya. Udah nggak usah. Dia bilang, emang lu kalau setiap ngasih ojek berapa? Saya tanya gitu kan. Adalah gua ngasih 50.000 buat dia, dia bilang gitu. Oh lumayan tuh dalam hati saya kan. 50.000 lumayan lah. Ya udah lu baliknya mau gua aja, gua bilang gitu kan. Ya, dari situ tuh kan udah jam 4:30 tuh kan. Nah balik tuh dia. Gua ke parkiran ya kan. Tuh temen gua nggak tahu tuh, nggak jelas, dia izinnya sama gua, Gus, gua ke ini dulu ya, apa namanya, ke tempat perempuan ini dulu nih, dia bilang gitu. Ada yang mau gua ini nyangkut sama gua, dia bilang gitu. Ada yang nyangkut sama dia. Gue bilang, lu mau kemana? Gue mau ke kos-kosannya. Sama nih, gue juga mau nganterin. Gue bilang gitu kan. Ya udah. Akhirnya dia nganterin tuh perempuan, nggak tahu kemana. Gue juga nganterin tuh perempuan, ya kan. Ya udah. Akhirnya gue anterin tuh perempuan kan. Gue anterin perempuan. Nah itu dia ngoceh-ngoceh bang di sepanjang jalan tuh kan. Sama siapa nih si perempuannya? Si perempuan itu yang habis itu sama gue. Dia ngoceh-ngoceh. Kenapa? Itu si yang ngebosin itu dia nggak ngasih tip buat gua, padahal gua udah nemenin dia neken, nemenin dia minum ya kan, tapi dia nggak ngasih ini ke gua. Iya, ngasih tip ke gua. Dia marah-marah tuh, badan gua dipukulin habis sama dia tuh ya kan. Dicakar-cakarin namanya perempuan kan. Helm gua di keplak-keplakin sama dia. Kata gua, lu PA lu ya. Kata gua, lu PA lu ya. Lu kok jadi gua yang jadi samsak tinju lu ya kan. Harusnya lu salah orang lu. Iya. Sorry, abis itu gue kesel tuh sama dia bilang gitu. Kagak ngasih tip, dia bilang gitu. Nah terus gimana? Ya udah, ikhlas aja lah, gue bilang gitu kan. Kata dia, iya mau nggak mau lah ikhlas, dia bilang gitu. Ya udah akhirnya di situ gue sadar kan, dia mabuk nih bang. Mabuk berat ini dia. Kalau ngomongnya udah kayak gini ngantur ya kan ngomongnya. Nah itu jalan tuh dia udah kayak apa gitu bang, sempoyong yang gitu kan jalan. Nah di situ gue coba buat inisiatif kan, gue bopong dia kan, gue tanya kamar lu lantai berapa, gue bilang gitu. Dia cuman begini doang. Ya udah gue anterin, dia bilang gitu. Gue anterin, lu kayaknya udah nggak mampu jalan lu, gue gituin.
Ya udah gue anterin, gue naik ke atas. Di situ gue pengen tinggalin tadinya bang, tapi dia ngomong, lu mau kemana? Dia bilang gitu. Gue mau balik lah, udah pagi nih, gue mau masuk pagi. Lu masuk emang jam berapa? Gue masuk jam 7 pagi. Ya udah, lu di sini dulu aja, temenin gue. Dia bilang gitu. Ah, temenin, iya temenin gue. Temenin di situ, gue kayaknya dia ketagihan sama Rudal Spanyol. ketagihan sama Johnny gue kayaknya dalam hati gue kan. Akhirnya gue standby di situ kan ya. Ya udah dia mulai mancing-mancing gue kan di situ. Mancing-mancing gue. Udah sini masuk dia bilang gitu. Langsung masuk tuh kan kosannya cuman satu petak doang sama kamar mandi gitu. Gue duduk di spring bednya dia. Udah disitulah mulai pergumulan lagi kan. Ronde kedua di situ. Masih kentang. Iya, masih kentang tuh dia kayaknya itu kan. Udah lagi naik, udah gitu. Udah gua habis dari situ, udah sama dia tuh kan. Di situ gua udah gimana ya, ngerasa nih cewek kayaknya gampang banget nih, ya kan? Gampang banget nih. Kayaknya kalau misalkan dalam hati saya nih bang, kalau misalkan gua manfaatin lumayan nih kan. Udah dari situ dia tidur tuh, gue balik gitu aja udah. Gue balik gitu aja, terus gue ngelihat, wah ada ini tuh dompet dia tuh ya kan. Gue iseng aja tuh kan. Gue ambil gocap kan, kalau daripada gue nungguin dia bangun lama kan, ntar gue telat kerja. Wajar gue ambil gocap kan buat bayarin gue naik ojek kan dia sialan. Iya. Atau gue Lu gak mau rugi juga loh ya. Gue nggak mau dong hak gue itu kan. Tapi kan lu yang nawarin ngajak pulang. Walaupun gue udah dapat memiau, tapi kan gue juga pengen dapat duit. Ya udah akhirnya gue ambil ya kan, gue cabut balik ya kan, ya udah di situ udah gue tinggal tuh kan, Nah pas minggu besoknya lagi nih bang, ya kan, pas minggu besoknya lagi gue dapat lagi tuh, kenalan lagi temannya dia, temannya dia itu ngekosnya juga sama di ini juga di dekat kosannya dia tuh, di lantai 2 juga, ya kan, di sebelahnya tuh. Dia WA gue tuh bang, si cewek yang itu sama gue. Lu bisa kesini nggak siang-siang tuh? Itu kebetulan pas gue lagi libur tuh bang. Lu bisa kesini nggak? Ngapain? Ini temen gue, dia minta anterin, dia bilang gitu. Dia kan message ya kan. Dia minta anterin ke hotel, dia bilang gitu. Adalah sebuah hotel, dia bilang katanya mau message. Ya udah gue samperin dong ke kosannya dia, gue samperin. Ya udah. Ini nih Bang Agus, dia bilang gitu. Yang kemarin nganterin gue ya kan, dari sono, dari diskotik ya kan. Ya udah dari situ gua kenal sama temennya dia tuh, sebut aja R lah ya kan. R, ya udah di situ gua kenalan sama dia tuh, temennya dia tuh, dia message bang, jadi michat atau message? Oh ini apa? Pijat plus di hotel ya kan. Gua anter ke hotel kan, Dari situ dia ngobrol, lu kenal sama D yang itu, yang sama gue itu, D. Si R nanya nih, lu kenal sama si D udah lama? Enggak, baru gue dikenalin sama si Tole lagi itu. Gue nganterin dia lagi keadaan mabuk, gue anterin dia ke kosan kan. Oh gitu. Terus lo ke kos di mana? Dia bilang gitu. Tinggal di mana kata dia. Gue bilang ada di barat, dia bilang gitu. Oh gitu. Terus sampai situ udah ngantri message hotel, udah gua tungguin tuh bang. Gua tungguin dia tuh kan, lama bu, ada dia pesen sih sama gua, katanya bang yang sabar ya, soalnya gua agak lama, soalnya dia mesennya itu tarifnya itu kalau nggak salah 2 jam deh. 2 jam ya kan. Ya udah gua gabut ya kan, gua WA dia terus tuh, lu udah selesai belum, soalnya gua lapar nih, gua belum makan. Dia balas WA gua, ya udah ntar aja sih, sekalian ntar cari makan, dia bilang gitu. Nah udah 2 jam berlalu, dia turun tuh, udah selesai message tuh.
nggak tahu dia kenapa tuh kan ya, dia juga marah-marah bang. Oke. Marah-marah sama gua katanya masalah, ya masalahnya dia mintanya aneh-aneh tuh. Dia mintanya aneh-aneh, dia tuh nggak suka bang kalau misalkan berhubungan itu posisinya di belakang. Oh, nungging. Ya, dia tuh nggak suka di situ. Oke. Dia tuh nggak suka yang aneh-aneh ya kan. Pokoknya nggak suka yang aneh-aneh, tapi tuh orang itu suka aneh-aneh, maksudnya gimana ya bilangnya Kayak ya. minta apa sensasi yang lain Iya, yang minta beda. sensasi yang lain, terus minta dicubit ya kan, minta dipukul, dia bilang gitu. Oh, ini Jadi ya. jadi kayak semacam kayak BDSM ya. Iya, BDSM. Iya, Iya. dipukul. Dia yang minta tuh, laki itu minta dipukul ya kan. Oke. Terus nanti setelah habis dia mukul tuh, nanti lo harus gue pukulin lagi balik. Oke. Gitu. Hardcore-nya. Itu gue baru pertama kali denger tuh kayak gitu tuh. Udah dari situ gue bilang itu namanya BDSM mbak, gue bilang gitu. Iya gue tahu, tapi kan gue baru kali ini gue mijit orang, tapi ya mintanya yang aneh-aneh gitu kan. Oke. Terus badan lu pada kenapa itu? Pada Merah-merah dong. iya, kayak ada bekas kayak cupang bau sini kan. Ya ini dia main dengan sebelum. Iya. Gak alas bener dia bilang gitu. Aduh kata, emang orang mana sih? Ada orang kayak semacam kayak kulit hitam lah bang. Gak bisa gue Oke. Ada. Ya udah. Dari situ gue pengen ketawa sebenarnya kan. Cuman takutnya nanti dia marah kan ya. Udah akhirnya udahlah. Emang lu baru pertama kali ngalamin kayak gini? Baru pertama kali dia bilang gitu. Ya udah akhirnya gue anterin dia balik ke kosan. Nah di situ si D tuh pas gue nganterin si R ini ngomong, lu nggak mampir ke depan Ade? Dia bilang gitu. Enggak, langsung bawa balik. Ya udah lu di sini dulu aja, dia bilang gitu. Lu nggak buru-buru kan? Dalam hati gue nggak buru-buru sih. Cuman ya kalau ditawarin yang lain-lain sih gue mau ya kan. Dia bilang, gue tahu pikiran lu, dia bilang gitu. Ya udah lu di sini dulu aja, dia bilang gitu. Udah lu di sini aja temenin gue, kata dia gitu. Ya udah gue standby di situ kan. Gue ngobrol sama dia, ngobrol tentang dia tuh janda ya kan, anaknya dititip sama suaminya ya kan. Jadi dia harus nyari duit yang kayak gitu bang. Oke. Tapi waktu itu lo dibayar nggak ojeknya? Dibayar sama dia, dibayar sama sesuai tarif yang dikasih si D. Oke. Iya, Terus dibayar. setelah ngobrol-ngobrol gitu? Ngobrol-ngobrol gitu, ya akhirnya kan gue kan gimana ya, Lo sikat juga? ngerasa dia ngerasa dia itu banyak tanggungan gitu kan, anaknya ada di suami, dia harus ngasih ke suami, dia terpaksa kerja kayak gitu cerita maksudnya tuh. Dia cari nafkah. Cari nafkah di Jakarta tuh, cerita dia kerja kayak gitu ya kan. Akhirnya gue ngerasa gimana ya, nggak tega gitu kan. Akhirnya gue rangkul tuh dia kan. Gue rangkul. Nah terus dia senderan di sini gue nih. Oke, senderan di pundak. Senderan di pundak. Nah gue kan paling nggak bisa bang, ini kan titik lemah gue di sini nih. Oke. Kena rambutnya dia tuh, wah udah Engas lah. engas gue di situ bang. Udah gue sikat tuh udah. Gue sikat. Nah dia ngomong gini, lu jangan ngomong-ngomong sama si ini ya, si D, dia bilang gitu. Kenapa emang? Gue nggak enak sama dia, soalnya lu kan pernah tidur sama dia juga kan. Iya, kenapa emang? Udah lu nggak usah ngomong-ngomong, ini rahasia kita, dia bilang gitu. Oke. Soalnya si D ini sering cerita tentang lu, dia bilang gitu. Tadinya kan dia maunya kan nama si Tole, temen gue nih ya kan. Cuman si Tole ini katanya perempuannya banyak main perempuan, ngeri dia katanya. Ya udah akhirnya kenal sama gue. Dia nggak tahu kalau gue juga bangsat. Ya udah di situ akhirnya sama-sama nyimpan privasi lah ya kan. Sampai situ gue balik lagi tuh ya kan, balik lagi ke diskotik itu. Gue nongkrong tuh malam tuh, udah malam gue nongkrong situ. Dipanggil sama security situ bang. Dipanggil, bang sini bang, dia bilang gitu. Abang yang sering bawa cewek yang ini ya, kenapa emang? Gue liat di situ dia emang lagi
lagi gimana sih? Lagi mabuk nggak jelas gitu kan, Oh, rese. marah-marah, iya rese. Oke. Bang, tolong nih bang, lu amanin dia, lu bawa deh ke kosan, dia bilang gitu. Kenapa emang dia? Ya lu lihat sendiri aja itu, kagak jelas, marah-marah nggak jelas. Ya udah akhirnya gua coba buat tenangin dia kan. Lu kenapa? Ya begini. Udah begini aja, dia bilang gitu. Lu mau bayar apa enggak gitu aja terus dia ngomongnya. Oke. Lu mau bayar apa enggak? Kalau lu nggak bisa bayar lu nggak usah make, digituin sama dia. Oke. Ngomongnya ngelantur Ya. gitulah yang gua denger gitu doang. Lu kenapa sih? Enggak, gua nggak kenapa-napa, dia ngomong ngebeler gitu kan. Gua nggak kenapa-napa, cuman gua kesel aja tuh sama laki-laki, dia bilang gitu. Cuman mau enaknya doang, tapi bayar gua cuman separuh doang, dia bilang gitu. Wah, dia bilang, kata gua nih, kayaknya apes banget nih perempuan ya kan. Dapat customer kayaknya yang ini mulu kan. Yang separuh Yang terus. separuh terus. Yang separuh terus kan. Termasuk lu gitu ya. Separuh terus. Udah dari situ gua disuruh sama tuh security buat bawa dia ke kosan. Ya udah akhirnya gue bawa kan, walaupun dia mabuk, udah gue bawa. Dia nyender begini di begini nyender tuh sambil ngomong ngelantur gitu kan, ngomongnya yang ngoceh nggak jelas gitu kan. Ngomongin masalah tarif lah, ngomongin masalah apa, dari bilang mau kondo apa. Iya. Apa dibilang, udah gitu kan. Udah dari situ gue bilang, udah lu tenang aja sih, gue bilang gitu kan. Rezeki mah udah ada yang ngatur, udah, dia bilang gitu. Yang penting kan lu masih bisa dapet duit, gue gituin kan. Enak bener lu ngomong, dia bilang gitu. Nggak mau gua setiap hari gua dapetnya begini mulu, dia bilang gitu. Setengah mulu, dia nggak mau ngasih tip ke gua, dia bilang gitu. Harusnya gua bisa dapat lebih dong, dia bilang gitu. Kalau bisa dapat lebih, kenapa enggak, dia bilang gitu. Bilang ke dia, ya kan. Udah lu sekarang maunya gimana nih, gue bilang gitu. Ya udah, gua mau ke kosan, dia bilang gitu. Mau ke kosan, nggak mau tuh balik ke tempat itu buat nagih. Maksudnya, ya kalau lo mau nagih gue bantuin. Enggak, gue nggak mau cari ribut, kata dia gitu. Soalnya udah rame kan, udah nggak enak dia sama maminya juga kan. Ada maminya bang. Oke. Nggak enak sama maminya, dia bikin ribut. Dia emang sering marah-marah kan di situ. Ya udah akhirnya gue bawa ke kosan lagi. Gue bawa ke kosan, gue sampai situ, gue bilang gue balik ya, gue bilang gitu. Lu nggak mau dibayar, dia bilang gitu. Kan lu udah bayar gue, nggak mau yang lain. Ngerti kan lu? Oke. Nggak mau yang lain. Gue bilang enggak dulu dah, gue lagi nggak mood, gue gituin kan. Kenapa lu, dia bilang gitu. Lu udah ada yang lain, dia bilang gitu. Kok lu baper jing, gue gitu. Terus dia bilang enggak, gue nggak baper ya, gue cuman nawarin lu doang. Ya udah dari situ gimana ya, gue ngerasa kayaknya nih perempuan, bukannya gue pede apa ya, demen kayaknya nih, udah baper dia nih kayaknya. Ya dia butuh sosok laki-laki yang bisa nemenin dia yang gitu bisa ya. nemenin dia kayaknya gitu sih. Kalau yang menurut gue, feeling gue sih gitu. Dari situ akhirnya gue ngomong, ya udah oke, lo mau gue temenin, iya, tapi nggak minta yang macam-macam kan. Gue lagi pengen mabok, dia bilang gitu. Lu pengen mabok pagi-pagi buta gini kan, subuh aja belum, dia bilang itu belum pagi lah. Lu gila lu, belum subuh dia apa namanya, belum subuh dibilang belum pagi sama dia bang. Oke. Pagi itu menurut dia itu jam 12 itu dibilang pagi. Terus sebenarnya masuk kerja jam berapa bang? Kalau gue masuk kerja itu jam 7 bang. Jam 7. Itu kan dia balik itu kan jam 4:30 tuh. Ya kan. Nah itu gue masih ada spare waktu kan, sejam setengah tuh. Gue kalau kadang-kadang gue suka telat ya kan. Gue berangkat jam 6:30 sampai sana jam 7:30. Oke. Di situ kadang-kadang gue. Selama nongkrong di tempat diskotek itu berarti cuma si D aja nih yang customer tetap nih ya. Iya, si D doang. Sama si D doang. Kalau yang lain-lainnya itu cuman sebatas minta tolong nganterin ke sini, minta nganterin ke hotel, atau nggak minta nganterin ke kos-kosan dia ya kan. Bahwa sekali nganter itu berapa tarifnya biasanya? Sekali nganter itu
gua nganter situ sekali nganter tergantung dia ngasihnya bang. Kadang kalau dia ngasih lagi baik mah ngasihnya gocap. Kadang kalau lagi dia pelit ngasihnya cuma 20.000 gitu. Oke. Tapi memang masih seputaran daerah-daerah Jakarta Masih situ lah ya. sekitaran situ, masih sekitaran juga. Nah sama si D ini hubungannya sampai sejauh mana nih? Selain ngantar jemput atau mungkin memang ada hubungan spesial gitu? Ya ada hubungan spesial, dibilang ada hubungan spesial. Guanya nggak baper. Gak baper. Umur berapa dia Bang? Hah? Umurnya berapa? Umurnya jauh di bawah gua bang dia. Umurnya sekitaran 20-an lah. Masih muda lah ya. Masih muda banget. Tapi bukan janda ya? Bukan kalau si D, kalau si R temannya dia baru janda. Oke, berarti ya masih legit lah ya. Masih legit banget bang. Emang kayaknya tuh dia kayaknya emang hyper sih kalau menurut gua. Oke. Hyper. Cuman dia salah tempat gitu kan. Bang Agus sendiri pertama kali ngelepas perjaka waktu sama dia atau bukan? Enggak, Enggak. ada sama pacar saya itu mah. Oh ada. Waktu itu posisi lagi single masih. Iya, lagi single Lagi gitu. single. Lagi Oke, single. oke. Baru habis putus kan emang lagi stres banget, ya udah dapat tempat pelampiasan ya kan. Ya udah di situ lah. Tapi sama si D ini pernah nggak TikTok gitu sebenarnya? Kenapa sih dia kerja hiburan malam kayak gitu? Kalau dia pribadi memang dia kan asalnya itu kan dari Tasik. Ya kan? Dia izin sama orang tuanya itu memang buat merantau itu buat nyari kerja bang. Oke. Buat nyari kerja sama orang tuanya itu taunya itu kerjanya itu halal, kerja di pabrik di PT gitu kan. Nah dia udah terlanjur nyaman kerja kayak gitu, bisa ngasilin duit buat ngasih ke orang tuanya, jadi dia nggak mau lepas dari situ. Oke, mungkin gampang kali cari uangnya ya. Iya. Nah, terus kalau Bang Agus sendiri untuk ke diskotik nih memang jarang atau cuma nongkrong-nongkrong di luar dorang? Cuman nongkrong berdua doang saya sama si Tolet Si tuh. Tolet ya. Nongkrong berdua sama dia. Nunggu-nunggu ampas sisa ya. Nunggu ampas sisa. Sampai tidur gue di situ. Sampai di situ Iya, di parkiran kali ya. Bukan, jadi ada apa namanya warung makan gitu kan, itu kan ada lantai itu. Gue tidur situ. Oh. Tidur situ. Sampai dari jam 1 sampai jam 3 sampai jam setengah 5 tuh tidur situ aja udah. Sampai ada yang bangunin kan. Bang, ojek bang. Oke. Iya. Tapi termasuk kuat juga lah fisiknya. Iya. Ya mumpung lagi masih muda kan ya kan. Kenapa enggak gitu kan. Dari situ bang gua tahu yang namanya apa sih, dunia malam itu emang sejahat itulah sama orang ya kan. Maksudnya orang rela cari uang ya kan demi buat ngidupin keluarganya dia di kampung dengan kerja kayak gitu kan. Oke. Gua juga bangsat juga ngambil keuntungan. Ya kalau dari kita nih sering juga bang dapat narasumber yang memang dia pekerja malam, ya pijit plus gitu ya. Semua alasan dari mereka tuh selalu dilatar belakangi sama ekonomi. Ekonomi, iya. Ya, tapi kan sebenarnya ini nggak bisa dijadikan alasan. Iya. Toh sebenarnya masih banyak kok Iya. pekerjaan-pekerjaan yang halal di luar. Bener. Masalahnya adalah dia ini udah terlanjur nyaman Udah terlanjur nyaman, bener. di dunianya kayak gitu. Bener. Mungkin karena kerjanya nih juga cuma minum-minum happy gitu kan, nemenin cowok. Apalagi lu misalnya wah ada cowok berduit nih, wah ini jadi sasaran empuk banget gitu kan gitu. Cuma kalau profesi kayak Bang Agus ini yang antar jemput gitu ya banyak juga sih. Ya lumayan juga sih memang duitnya, karena kan sekali nganter tuh 50.000 mungkin tahun 2017an tuh udah lumayan gede itu ya, udah gede juga. Kalau sekarang 50.000-nya dulu sama sekarang mungkin sekarang cuma 5.000 kali. Iya, kecil. Cepet habis. Terus sampai sekarang Bang Agus masih suka Masih suka juga, masih suka nongkrong di situ. nongkrong di situ juga. Oke. Kan saya kan memang si kuning, saya kan emang saya ada online juga sekarang. Oke, gitu. Si kuning Online juga. online juga. Jadi sekalian nungguin aja, kali aja ada yang ini kan, ada yang
order nyangkut ya kan. Sama si dia masih berhubungan? Masih. Itu saya dulu sempet ngekos bareng sama dia bang. Ngekos bareng sama dia. Cuman saya udah ngekos bareng sama dia itu saya udah gimana sih ya, dia ibaratkan saya ratukan bener-bener lah ya kan. Saya beliin spring bed, terus saya beliin lemari, terus dia minta buat cat itu rumah kontrakan kamar kayak warna biru semua. Saya cat kan dia seneng sama Doraemon. Jadi tuh full furnish itu Doraemon semua itu. Di situ saya turutin semuanya tuh dia tuh. Ya kan, saya tinggal bareng sama dia di situ, ya kan. Terus sampai saya mau berangkat kerja nih, udah mepet nih bang waktunya, udah jam setengah 6 ya kan. Udah pakai baju, udah pakai sepatu ya kan. Dia engas ya kan, minta kayak gitu ya kan. Karena dia baru pulang. Iya baru pulang. Terus kadang kan dia suka ngasih rokok juga ke saya. Suka ngasih rokok juga ke saya. Kan dia kan emang nggak ngerokok. Jadi ada customer dia ngasih rokok, nah rokoknya tuh dibawa balik. Jadi ada untungnya juga gue tinggal sama dia. Buat bayar kosan? Bayar kosan gua. Udah Bang Agus ya. Jadi dia free nih ya bayar kosan. Gue sendiri yang bayar kosan, dia nggak patungan nggak apa. Ya, tapi Bang Agus dapat kayak meme. Dapat meme ya. setiap habis jemput dia tuh kan ketemu ya kan. Udah di situ. Nggak ada niatan buat mengarahkan si D ini untuk ke jalan. Ini Bang, jadi ada satu rahasia yang dia sembunyikan sama gua itu. Rupanya selama gua tinggal sama dia itu, gua kan tinggal sama dia kan tuh kan 3 bulan. Jadi dia itu ternyata dia belum resmi cerai sama suaminya. Belum resmi cerai. Jadi gimana ya? Apa sih akte cerainya itu dia belum pegang. Kan kalau misalkan cerai itu kan akte lahir harus pegang perempuan. Harus ada surat cerai. Ya udah belum cerai. Nah, si suaminya ini dia katanya udah kerja di luar negeri. Duitnya banyak, ya kan. Singkat cerita tuh waktu pas lagi sebelum lebaran itu kan dia minta pulang tuh ke Tasik. Oke, nggak masalah pulang, ya kan. Di situ gua nggak tahu tuh dia ketemu sama si mantan suaminya. Tahu-tahu pas pulang dari Tasik ke kosan gua kan tuh, ke kosan gua, dia ngomong sama gua tadi habis ketemu sama mantan laki, dia bilang gitu. Terus lu ngapain aja? Gua gituin kan, nggak ngapa-ngapain. Begitu pas dia lagi buka baju kan di depan gua liat di sini loh, cupangan. Gua tanya kan, lu nge-sex sama dia? Gua bilang gitu. Nggak usah bohong, gua gituin kan. Katanya lu udah nggak ada rasa, udah nggak ada apa-apa. Terus kenapa lu mau nge-sex sama dia sekarang? Lu jawab jujur, gua gituin kan. Dia bilang enggak kok, enggak nge-sex gua sama dia. Itu apaan di leher lu? Dia lihat dari kaca. Nggak bisa bohong dia, ada buktinya kan. Ya udah akhirnya dia jujur. Iya, aku sebenarnya mau ngomong sama kamu, kata dia gitu. Aku pengen balik ke Tasik, dia bilang gitu. Terus gua gimana? Ya udah kita tinggalin ini semua, dia bilang gitu. Aku mau balik ke Tasik, dia bilang. Jadi aku ini sebenarnya ini udah punya suami, belum punya anak. Karena aku tinggalin dia karena posisi dia memang dia nggak kerja, males-malesan di rumah, jadi aku terpaksa ninggalin dia bilang gitu. Aku terpaksa ke Jakarta ninggalin dia. Ya udah. Jadi itu alasan dia ke Jakarta untuk cari uang ya. Ternyata tuh laki-laki pas saya tinggal itu dia bilang katanya berubah, dia kerja di luar negeri, nggak tahu kerja apalah di luar negeri, di Singapura kalau nggak salah. Udah gitu, ya udah. Oke, kita pisah, gue bilang gitu kan. Terus barang-barang yang gue beliin buat lu gimana nih? Gue bilang gitu. Ya, kamu kan selama ini kan aku layanin. Kamu mau apa aku kasih. Dia bilang gitu. Kamu mau aku penuhin, dia bilang gitu.
kalau kamu nggak keberatan ini barang semua aku bawa, dia bilang gitu. Mau bawa ke kampung. Dalam hati gue nganes banget gue. rugi berat gue itu bang. Yang namanya spring bed kan mahal ya. Lumayan. Spring bed ya kan, terus apa namanya lemari ya kan, terus kontrakan orang gue cat, bukan rumah gue sendiri loh. Gue cat full warna biru, dia minta warna biru, gue cat. Terus kulkas tuh dibawa sama dia semuanya. Dibawa semua sama dia. Gue nggak bawa apa-apa. Setan. Apa sih gue bener-bener apa sih tuh gue bang? Kata gue, kok bisa-bisanya ngungkit gitu loh. Modal. Iya bener. Modal doang nih ya. Apa ya? Udah bohong sama saya ya kan. Bilang ngakunya belum nikah, nggak taunya udah nikah. Udah gua tinggal sama dia, gua penuhin maunya dia apa ya kan. Gua kayak gue umpanin dulu kayak istri aja gitu. Akhirnya berdua memutuskan untuk pisah. Dia balik ke Tasik. Setelah selesai dari si Denny, tapi masih ada hubungan? Nggak ada, udah bener-bener lost kontak gitu aja. Si R itu gimana kabarnya si R? si R nggak tahu tuh. Gua kan udah nggak, dia kan udah nggak kos itu lagi bang. Jadi gua bawa dia dari kosan itu ke kontrakan, bukan ke kos. Jadi gitu. Maksudnya gimana bawa dia nih? Jadi kan tadinya kan dia kan ngekos bareng si R tuh. Kan? Si R di samping kamar dia di sampingan dia sini dan samping-sampingan tuh ya kan. Jadi dia si D ini saya bawa ke kontrakan, ngontrak sama itu. Jadi si R ditinggal di kosan itu. Jadi pindah kontrakan sama si D ini. Pindah. Bukan tinggal bareng di situ. Jadi nggak tahu tuh kabarnya dia sampai sekarang tuh gimana, nggak tahu. Apa masih ngekos di situ, nggak tahu dah. Bukannya udah punya nomornya waktu itu? Sempat punya nomornya, cuman ya gimana ya, yang namanya udah sakit hati sih bang, beneran. Sakit hati bener saya itu. Kalau sama R kan nggak ada masalah sebetulnya. Iya nggak ada sama, iya memang nggak ada masalah, cuman yang namanya udah nggak mood sama perempuan, bukan gue ngeluhin sama perempuan. Udah nggak mood sama perempuan ya kan, maksudnya ntar gue bernasib lagi yang kedua kalinya lagi. Sampai situ gue mikir, aduh gue coba kalau misalkan gue tabung tuh duit ya kan, nyesel gue bang. Gaji gue habis buat dia, udah kayak ibaratkan gue ngafkain istri gue aja gitu. Gaji gue sekian buat lu ya kan. Itu bang, tiap bulan lu. Anggap aja latihan membangun sebuah rumah tangga. Ibaratkan apa ya, bener-bener kan, tapi kan dapat kepuasan kan, dapat sih kan, ibaratnya Abang Agus ngasih nafkah lahir batin juga kan dapat dari dia ya kan. Ya kalau misalnya bukan jodoh lah, itu namanya bukan jodoh. Lagi pula pergaulan di lingkungan yang kalau saya bilang tuh yang hitam ya. Jangan kita berharap kita bisa mendapatkan sesuatu yang mulus aja gitu kalau kita memang kenalnya dari dunia hitam gitu kan. Dan akhirnya Bang Agus ngalamin sendiri nih. Yang tadinya nggak baper, biasa-biasa aja, jadi akhirnya kena baper juga kan. Baper karena rugi. Udah rugi banyak gue bang, beneran. Iya bener, rugi materi, rugi waktu, pokoknya macam-macam lah. Ruginya itu sama dia tuh. Oke, kalau sampai sini mungkin ada kesimpulan apa nih yang bisa Bang Agus ambil dari perjalanan Bang Agus? Kesimpulannya sih jangan asal percaya aja lah sama status perempuan zaman sekarang mah. Emang kelihatannya sih dia baby face gitu ya, maksudnya kelihatan muda, tapi muda itu belum tentu dia bukan janda. Muda itu ternyata dia janda kan. Entah itu janda anak satu, entah itu dia belum punya anak gitu kan. Kayak yang salah alamin itu. Ya itu kayak gitu. Ya ini sih yang bisa diambil pelajaran sih ya kalau menurut saya Bang Agus. Karena Bang Agus memang datangnya ke tempat yang hitam gitu ya. Ketemu dengan
perempuan yang memang kerjanya adalah seperti itu. Iya. Dia mencari uang dengan menjanjakan dirinya ke laki-laki gitu kan ya. Apa yang mau diharapin gitu loh. Kecuali Bang Agus datang ke tempat pengajian-pengajian, ya kan, ketemu ukti-ukti cantik di sana. Nah, saya yakin 99% insya Allah gitu kan ya. Insya Allah mulus jalannya. Soal tadi kerugian tadi segala macam ya ikhlasin aja lah. Kayak bayar ya, anggap aja bayar lah ya. Ikhlasin aja lah. Tapi bagaimanapun perempuan adalah tetap makhluk yang harus kita harus kita hormati gitu. Karena apa? Kita lahir dari rahim seorang perempuan. Benar. Bagaimanapun dia kelakuannya seperti apa, kerjaannya apa, kelakuannya gimana, ya kan? Tetap dia punya tujuan utama untuk menafkahi anaknya, nafkahi orang tuanya gitu. Benar. Karena caranya aja yang salah. Benar. Gitu ya. Oke, sampai di sini Bang Agus, semoga Bang Agus mendapatkan pelajaran yang ya bisa membuat Bang Agus tambah lebih memilih lagi nih, ya kan, memilih jalan yang benar lah. Kalau mau cari perempuan ya cari yang baik-baik. Iya. Jangan di tempat kayak gitu lagi gitu Bang. Apes Bang, gue ibaratkan gue salah tepat nyari jodoh. Iya, jadi ke bawah-bawah kan. Iya. Jadi baper kan, harusnya nggak baper jadi baper gue. Oke, mungkin sampai di sini dulu Bang Agus. Terima kasih banyak nih buat ceritanya, pengalamannya. Semoga Bang Agus bisa lebih bijak lagi ya dalam memilih perempuan ya. Atau ya paling nggak tinggalin deh tuh tempat-tempat kayak gitu. Iya, dunia malam ya. Kerja kan yang sebagian udah ada yang tutup Bang. Kerjanya yang normal-normal aja lah, ya kan. Zaman udah tua Bang. Bang Agus udah menikah belum? Belum nikah sih. Nah, apalagi belum nikah ya kan. Jangan ketinggalan Bang. Oh udah ketinggalan jawaban. Oke Bang Agus, terima kasih banyak. Oke penonton, itulah kisah dari Bang Agus yang menceritakan tentang pengalaman sebagai ojek dunia malam ya. Ambil positifnya, buang negatifnya. Buat teman-teman yang mempunyai cerita unik, menarik dan ingin dibagikan di channel YouTube Ale Jejak Backpacker, teman-teman bisa menghubungi admin di 0858 47683. Jangan lupa untuk selalu support channel YouTube Ale Jejak Backpacker dan Jejak Backpacker. Subscribe, like dan komen video-video kami sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bang Agus, terima kasih banyak Bang Agus buat waktunya. Ya, mudah-mudahan Bang Agus tambah semangat lah cari uangnya ya. Oke, sampai jumpa.